mengapresiasi pandangan dari Komisi 10 DPR RI bahwasanya anggaran atau pagu pendidikan di kementerian kami seyogyanya dikembalikan pada porsi awal, terutama untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Heboh, di tengah panasnya suhu politik aksi demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas di berbagai daerah, Presiden Prabowo tiba-tiba mencopot Menteri Pendidikan, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Jika biasanya isu-isu pergantian kabinet akan diawali dengan desas-desus dan pemberitaan marak di berbagai media sosial, pergantian Menteri Pendidikan kali ini terkesan mendadak dan minim pemberitaan. Maka satu-satunya yang bisa menjadi alasan pembenaran pencopotan sang profesor mungkin adalah dua pidato terakhir Presiden Prabowo. Pertama ketika berpidato di peringatan HUT NU ke-102, ketika Presiden Prabowo mengancam akan mencopot pembantunya yang bandel atau yang menurut Prabowo endiablek, dan kedua pidato Presiden di acara HUT Partai Gerindra, ketika menyebut ada kalangan birokrat yang menganggap dirinya raja kecil yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang ia canangkan. Lalu apakah mantan Menteri Pendidikan yang dicopot, Profesor Satrio masuk dalam kategori ini? Endiablek dan menentang efisiensi? Mari kita buka faktanya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ya, kebijakan Prabowo melakukan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian ditentang salah satunya oleh Menteri Pendidikan Profesor Satrio. Di hadapan anggota DPR Komisi 10, Satrio memaparkan bahwa anggaran Kementerian Pendidikan yang dipangkas sebesar 14,3 triliun, dari pagu awal sebesar 57,6 triliun menjadi tinggal 43,3 triliun. Dampak dari pemangkasan anggaran ini menurut Satrio, bahwa akan ada lebih dari 600.000 mahasiswa terancam akan kehilangan hak menerima beasiswa dari dana APBN tahun 2025. Tidak hanya itu, tunjangan dosen dan guru juga akan ikut terdampak. Lebih jauh, Satrio memaparkan pemangkasan anggaran ini bisa terdampak ke kenaikan UKT mahasiswa demi untuk menutupi biaya operasional kampus yang ikut terpotong. Hal itu dipaparkan oleh Menteri Satrio dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 12 Februari 2025. Oleh karena itu, Menteri Satrio minta ke DPR RI Komisi 10 agar membantu memperjuangkan agar dana Kementerian Pendidikan tidak sampai dipangkas. Saintek mengapresiasi pandangan dari Komisi 10 DPR RI bahwasanya anggaran atau pagu pendidikan di kementerian kami seyogyanya dikembalikan pada porsi awal, terutama untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Sedangkan yang komponen lain sesuai dengan instruksi Presiden, proyek-proyek yang ada di kementerian kami memang kita bisa memahami adanya entah namanya blokir efisiensi atau apapun, karena toh untuk proyek-proyek fisik itu bisa ditunda penyelesaiannya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Terima kasih atas dukungan anggota sekalian saya hormati, dan tambahan dari kami, penjelasan mengenai BIM 4 memang di tempatnya Pak Mukti hanya pelatihan saja. Beasiswa mereka akan kami berikan lewat dana LPDP. Sudah kita hitung dan sudah kita pastikan akan di cover sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Terakhir sekali, kalau boleh, usul pada pimpinan dan anggota DPR terhormat untuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar 2,5 T, kalau bisa dicantumkan nanti, dimasukkan, kalau bisa ditambahkan di sini atau minimal ABT, anggaran budget tambahan untuk tahun 2025 ini, ya, supaya tidak nanti nggak keinget oleh Kemenkyu terus tiba-tiba hilang.
dicantumkan dalam salah sidang, kalau diizinkan, tambahkan bahwa tukin dosen 2,5 T itu dimohon untuk disediakan atau paling tidak dimasukkan anggaran belanja tambahan tahun 2025. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sang menteri, kalaupun akan ada pemangkasan atau efisiensi di kementeriannya, paling tidak pemangkasan hanya di bidang pembangunan fisik karena dianggap masih bisa ditunda. Sedangkan untuk beasiswa, biaya operasional sekolah dan perguruan tinggi, serta tunjangan dosen dan guru agar tetap dipertahankan. Sayangnya, rapat dengar pendapat antara Menteri Pendidikan dan DPR ini disiarkan secara langsung. Publik kemudian langsung mengetahui dampak sosial dari pemotongan anggaran di kementerian khususnya Kementerian Pendidikan. Ribuan mahasiswa yang terancam gagal menerima beasiswa tahun 2025 dan bahkan harus membayar lebih atas kemungkinan naiknya UKT atau uang kuliah tunggal langsung bereaksi. Mereka turun ke jalan-jalan menyuarakan penolakan rencana pemangkasan anggaran pendidikan yang dikemas dengan balutan kata efisiensi. Salah satu program unggulan Prabowo, makan bergizi gratis pun jadi sasaran. Menteri Keuangan menyebut bahwa salah satu tujuan pemangkasan anggaran kementerian adalah untuk mendanai program makan bergizi gratis. Bagi sebagian mahasiswa, kuliah gratis dan perbaikan mutu sekolah jauh lebih mendesak dibandingkan makan gratis. Ancaman PHK di mana-mana telah menyebabkan para orang tua resah terancam tidak bisa lagi membiayai pendidikan anaknya. Lalu makan gratis untuk siapa? Ditambah lagi ancaman kenaikan uang kuliah semakin menambah keresahan di masyarakat. Salah seorang ibu, karyawan RRI di Maluku yang terancam di PHK dampak pemangkasan anggaran di institusinya bercerita, mereka awalnya dengan senang hati menerima program makan bergizi gratis, karena setidaknya bisa mengurangi beban orang tua tidak harus menyiapkan sarapan pagi anak-anak sebelum berangkat sekolah. Namun apalah artinya jika anak-anak mereka harus kelaparan sepulang sekolah hanya karena orang tua mereka tidak bisa menyediakan makanan karena mereka sudah kehilangan mata pencaharian. Sayangnya, alih-alih membatalkan pemangkasan anggaran, Prabowo justru mencopot menteri yang berani bersuara memperjuangkan hak rakyat kecil. Para influencer dan buser pemerintah kemudian membangun narasi pembenaran. Mereka membesar-besarkan isu demo yang dilakukan karyawan Kementerian Pendidikan dan bahkan menyebut bahwa Menteri Satrio adalah dalang provokator munculnya aksi demo mahasiswa dan tagar Indonesia Gelap. Sebagai rakyat kecil kita hanya mengelus dada. Semoga ke depan, Prabowo lebih mengedepankan mendengar suara rakyat kecil sebelum menetapkan satu kebijakan dibanding mendengar para pembisik di istana. Di istana, ada begitu banyak penjilat yang sengaja melambungkan nama Prabowo memuja-muja dan menyebut bahwa makan siang gratis adalah salah satu indikator yang akan mengantarkan Prabowo memenangkan pertarungan Presiden 2029 dengan mudah. Bagi mereka, bila rakyat tidak punya pekerjaan tetap, maka mereka dengan mudah ditindas dan diperalat dalam kemiskinannya. Cukup membawa beras 10 kg pada saat pemilihan, mereka yang lapar akan mengikuti apapun kemauan si pemberi. 450 triliun anggaran belanja makan bergizi gratis bila dibelanjakan untuk penyediaan lapangan pekerjaan akan membuat rakyat sejahtera. Namun jika rakyat sejahtera, maka mereka akan memilih pemimpin bermutu, bukan pemimpin beruang.